Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dengan mengucap syukur berupa hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena atas izinnya kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini untuk sama-sama mencari ilmu, untuk bisa meningkatkan wawasan kita, juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, pemimpin kita, pemimpin umat sepanjang zaman, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang akan memberi syafaat nanti di hari kiamat bagi umatnya yang gemar bersolawat. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau kelak di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu materi, yaitu tentang pentingnya peran pemuda dalam agama dan bangsa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa itu pemuda? Bapak Ibu ada yang tahu siapa itu pemuda? Baik, di sini saya akan menjelaskan siapa itu pemuda. Pemuda adalah orang-orang yang memasuki masa pertumbuhan dan perkembangan dalam hidupnya. Mereka berusia mulai dari 16 tahun sampai 30 tahun. Atau bisa disebut juga, pemuda adalah orang-orang yang baru memasuki sekolah menengah atas sampai lulus S3. Dan masa-masa ini adalah masa emas dalam kehidupan mereka. Kemudian apa yang dimaksud dengan peran? Peran adalah ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan prosedur, maka dia telah menjalankan sebuah peran. Peran juga bisa diartikan dengan tugas. Ketika seseorang telah menjalankan tugas dengan baik dan benar, maka dia telah melaksanakan peran yang sangat membuat dia sukses. Oleh karena itu, generasi penerus bangsa dan agama ini harus dibekali ilmu pengetahuan tentang diri mereka, kesadaran akan tugas mereka sebagai seorang pemuda, kesadaran akan fungsi mereka sebagai seorang pemuda. Mereka harus tahu fungsi mereka dalam bangsa ini. Apa fungsi mereka? Apakah mereka harus terjun politik untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, menjadi bangsa yang berkualitas? Dan dalam agama, apakah mereka harus menjadi pendakwah milenial untuk menjadikan semua orang menjadi orang yang baik? Semua hal itu mereka harus ketahui. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pemuda-pemuda dalam agama dan bangsa ini, mereka hilang kontrol ketika menjadi seorang pemuda. Mereka tidak tahu apa fungsi mereka sebagai seorang pemuda. Banyak dari mereka yang hanya menghentikan hawa nafsu mereka saja, tidak tahu apa yang harusnya mereka jalankan. Bahkan dari mereka ada yang sudah melampaui batas, yaitu melakukan suatu hal yang tidak wajar, yaitu hamil di luar nikah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, yang artinya janganlah kamu dekati zina, karena sungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan jangan kamu berzina, tetapi janganlah kamu dekati zina. Mengapa Allah menegaskan seperti itu? Jangan dekati zina, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi zinanya. Karena zina ini adalah perbuatan yang sangat-sangat keji dan sangat-sangat buruk di sisi Allah dan juga manusia.
Apa penyebab pemuda-pemuda dalam bangsa ini tidak tahu fungsi mereka sebagai seorang pemuda? Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya kualitas pendidikan di negeri ini dan kurangnya bimbingan daripada orang tua dan juga kurangnya support daripada pemerintah Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu bagaimana caranya supaya pemuda di negeri ini bisa berperan penting dalam agama Islam. Salah satu contohnya adalah dengan membuat organisasi Persatuan Pemuda Masjid. Dengan organisasi ini, maka para pemuda bisa aktif dalam beribadah, bisa aktif dalam organisasi Islam yang masih kecil, dan nantinya bisa menjadi organisasi yang besar. Tentu hal ini harus disupport oleh para orang-orang tua, oleh para donatur masjid, untuk bisa mendirikan dan menjalankan organisasi Persatuan Pemuda Masjid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa sebuah bangsa akan hancur ketika di dalamnya tidak ada peran pemuda. Mereka tidak menjalankan peran mereka sebagai seorang pemuda, atau mereka menjalankan peran mereka tetapi justru menyimpang. Contohnya seperti tingginya kasus korupsi dalam negeri ini. Itu disebabkan oleh pejabat-pejabat yang ketika masa mudanya mereka salah dalam pendidikannya. Itu hal yang menyebabkan para korupsi makin tinggi di negeri ini. Ketika para pemuda tidak menjalankan perannya sebagai seorang pemuda yang baik dan benar, maka yang terjadi adalah sepinya tempat-tempat ibadah, tingginya tingkat kriminalitas, kemudian kurangnya peran pemuda dalam organisasi Islam, dan masih banyak hal lainnya yang bisa menghancurkan bangsa ini oleh sebab tidak ada peran pemuda di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi menurut saya pribadi, penyebab pemuda-pemuda ini tidak mau berperan dalam agama dan bangsa adalah karena televisi yang tidak bisa menayangkan hal yang positif, atau hal yang ditayangkan hanya hal-hal yang tidak bermanfaat atau negatif. Kemudian tidak ada batasannya mereka ketika menggunakan sosial media oleh para pemuda ini. Kemudian kecanduan oleh permainan atau game yang membuat mereka lalai waktu. Semua hal ini harus dibimbing atau diperhatikan oleh orang tua sejak mereka masih SD atau masih kecil. Itu harus diperhatikan sekali oleh para orang tua supaya generasi muda ini tidak menjadi generasi yang gagal. Bagaimana cara supaya hal itu tidak terjadi? Maka caranya adalah dengan membatasi media sosial kepada anak-anak yang harus diperhatikan oleh orang tua. Kemudian membatasi dan membimbing mereka untuk menggunakan bagaimana caranya menggunakan alat komunikasi yang baik dan benar. Dan dari pemerintah, seharusnya pemerintah sangat mensupport hal ini, sangat mensupport dengan kepemudaan Indonesia. Karena hal ini menjadi tolak ukur suksesnya sebuah bangsa. Ketika hancurnya generasi pemuda dalam bangsa tersebut, maka tunggulah waktunya bangsa tersebut akan hancur dan dihancurkan oleh orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus sukseskan peran pemuda dalam agama dan bangsa ini. Kita harus support mereka dalam menjalankan peran mereka sebagai seorang pemuda. Kita juga harus memenuhi keinginan mereka. Selagi itu hal yang positif, maka kita harus penuh support dengan mereka. Kita tidak bisa memaksakan hal yang mereka tidak suka, karena itu bisa membuat mereka tertekan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.